Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang dicekel. Mohon dicekel Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebelumnya nyuwun ngapunten tadi jane ngoten bar subuhan di masjid pulang sudah langsung siap-siap gitu. Tapi begitu mau jalan mobil saya itu bersalingnya nggak bisa masuk. Jadi kelihatannya koplingnya lewat. Udah buka pintuan. Terpaksa masuk rumah lagi. Ambil kunci ganti kendaraan. Nah, makanya tadi telajane pun ngebut banget nih Bapak. Jalannya sepi halus, ngebut. Tapi ya akhirnya terlambat juga. Baik, Bapak Ibu, saya mau tanya, pernah nggak Bapak Ibu donga Gusti Allah mugi-mugi panjenengan paringi kawula sakit? Guyu. Nanti enggak? Pernah enggak? Enggak pernah. Saya tanya, kenapa panjenengan tidak berdoa minta sakit? Karena menurut panjenengan sakit itu enggak baik. Menurut panjenengan sehat itu lebih baik. Leres? Dengan sehat panjenengan bisa ibadah, dengan sehat panjenengan bisa kerja, mencari nafkah dan seterusnya. Betul? Apa betul selalu begitu? Nanti kita coba. Pernah nggak panjenengan berdoa, doa Gusti Allah, mugi-mugi panjenengan paringi kawula larat? Pernah nggak? Enggak, kenapa? Karena menurut panjenengan sugih luwih apik. Terus dengan kaya panjenengan bisa berinfak, bisa beramal, bisa tindak umroh, bisa tindak haji, bisa wakaf dan seterusnya. Betul? Tetapi apakah benar kaya itu selalu baik untuk kita? Ada cerita. Dan cerita ini kejadian di Jogja. Jadi panjenengan kalau yang seusia saya pasti ingat cerita ini. Jadi waktu itu di Jogja akan diselenggarakan rapat nasional, namanya organisasi namanya Yadugi. Yadugi itu yayasan yang ngurusi orang-orang sakit ginjal seluruh Indonesia. Itu pengurus nggak dibayar itu. Jadi ngurusi dialisis, cuci darah orang Indonesia yang ngurusi yayasan ini, nyiapkan alat dan sebagainya. Jadi kerja sosial betul dibayar. Jadi kira-kira saya ngurusin itu insya Allah ikhlas golek ganjaran Gusti. Nah, pagi besok rapat di Yogyakarta, beberapa orang pengurus yang tinggalnya di Jakarta itu semuanya sudah oke. Tiket pesawat sudah oke semua. Bismillah besok pagi berangkat. Ada seorang pengurus yang tiba-tiba sore itu sakit dan sakitnya rada nemen. Kalau tidak segera membaik, besok pasti tidak bisa berangkat. Panjenengan bayangkan nggak kalau saudara kita ini berdoa kepada Gusti Allah, mugi-mugi sakit kula tambah parah dan sesuk mboten mangkat. Mungkin betul. Kira-kira ndongane Gusti Allah mugi panjenengan entengaken
saged kawula supados kawula saged berangkat ke Jogja beramal ibadah, ngamalkan ilmu saya, ngurusi piyayi ingkang sakit ginjal sa-Indonesia. Kira-kira masuk akal nggak kalau dia berdoa seperti itu? Pasti. Dia minum obat dan berdoa, Gusti Allah sembuhkan aku besok mau beribadah. Tetapi ternyata paginya saudara kita itu bukan bertambah ringan tetapi bertambah berat. Sakitnya tambah nemen. Wingi mboten iso ngadeg mlaku-mlaku, sakniki lungguhan pun mboten kuat. Tambah abot banget. Maka mulai dia itu protes. Ya Allah, ngapain sih? Saya itu mau amal, mau ibadah, ngurusi orang sakit ginjal se-Indonesia dan saya nggak dibayar. Insya Allah saya ikhlas. Kenapa engkau halangi aku dengan sakitku ini? Ya Allah, apa sih salah saya apa? Suruh sholat saya nggak pernah tinggalkan sholat. Puasa saya selalu laksanakan puasa Ramadan, bahkan puasa sunnah saya juga puasa. Infak, insya Allah. Bahkan saya kerja untuk amal sosial nggak dibayar sama sekali. Saya ikhlas ya Allah. Kenapa engkau halangi aku dengan sakitku ini ya Allah? Protes ya aku jawab. Kok yang sakit bukan tetangga saya yang nggak sholat itu? Dia juga sudah beli tiket mau berangkat bareng-bareng, tapi dia itu untuk urusan yang aneh-aneh, untuk urusan yang sama sekali bukan di jalanmu ya Allah. Kenapa dia sehat aku yang sakit ya Allah? Protes ya. Pendek kata, teman-teman yang lain berangkat, akhirnya beliau tidak bisa berangkat, nangis. Tetapi 1 jam kemudian beliau melihat TV dan kemudian mengatakan, Alhamdulillah, untung saya sakit. Alhamdulillah, untung saya sakit. Padahal baru 1 jam yang lalu protes. Alhamdulillah, untung saya sakit. Kenapa? Di TV ada berita pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta terbakar di landasan Pacu Bandara Adi Sucipto. Panjenengan ingat peristiwa? Pak Kusnadi, mantan rektor yang ketuanya Dugi, meninggal. Temannya Pak Maskur meninggal. Pak Din Samsudin, salah seorang penumpang, selamat. Salah satu yang selamat Pak Din Samsudin waktu itu. Jadi yang sejak lalu protes, kenapa sih ya Allah? Apa sih salahmu padaku? Apa sih mau? Tiba-tiba berubah jadi Alhamdulillah saya sakit. Jadi ternyata sakit itu baik untuk dia. Tapi dia nggak tahu, makanya dia protes kepada Allah. Ada cerita lain. Panjenengan pasti pernah dengar cerita ini. Makanya saya ceritakan lagi. Panjenengan ingat namanya ada sahabat Sa'labah Al-Ansari. Ingat nggak? Dia adalah seorang sahabat yang selalu sholat di belakang Nabi. Sholat di belakang Nabi. Tetapi sahabat ini agak unik gitu. Kalau yang lainnya itu sholat begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Alhamdulillah. Doa subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar.
Sawetara baru nanti waktunya pulang. Tapi sahabat Sa'labah enggak begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri lepas keluar. Mboten milih sing sandal sing paling apik. Mboten. Dia langsung keluar. Rasulullah memperhatikan itu sehingga suatu ketika begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Sa'labah baru mau berdiri dipanggil, Pak, nunggu sih. Akhirnya sahabat Sa'labah ini nggak jadi berdiri. Kemudian ditanya oleh Nabi, Sa'labah, bapakmu lara ya? Nah, kira-kira kalau sekarang ditanya gitu, Sa'labah bingung. Kenapa bapaknya lara gitu? Kowe kok ajake kok ora kerasan ya nang masjid bareng aku. Sebentar salam kok langsung klepak. Sahabat Sa'labah ini boten ya Rasulullah, sungguh demi Allah saya itu ingin berlama-lama di masjid bersama panjenengan. Saya ingin mendengarkan ceramah-ceramah dari panjenengan. Saya ingin berlama-lama di masjid bersama panjenengan. Cuma kalau saya lama di masjid, sakit bojo kula. Lha apa bojomu? Lah nek kula teng masjid terus bojo kula mboten salat. Lah apa hubungane kowe salat nang masjid karo bojomu salat? Bojomu kan iso salat dhewe. Nggih salat dhewe nek mboten nglambi nek mboten saged salat. Loh, ceritane iki piye? Ceritane piye kok ana bojomu ra iso salat nek kowe rung mulih, nek salat ra. Ceritane piye? Critakno. Kemudian Sa'labah ini cerita, "Ya Rasulullah, kalau ada orang yang melarat, semelarat-melaratnya itu ngiblok. Saya itu punya baju sing wangun dienggo salat, nggih mung siji niki. Makane kalau habis sholat begitu assalamualaikum saya pulang. Tekan griya mengke ijolan klambi kali bojo kula. Dadi klambi niki dienggo bojo kula mbok salat. Soalnya kula mboten duwe liyane." Mendengar itu Nabi tersenyum kemudian mengatakan, kan anda mulai dan bojomu tak salat. Pulang dia. Hari berikutnya begitu sampai akhirnya suatu ketika Sa'labah ini matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya itu sebenarnya sudah berusaha maksimal, bekerja jungkir balik, banyak pulang, keras keringat, sikil belum tangan belum sikil geger weteng gundul. Pokoknya saya sudah bekerja mati-matian untuk mendapat perbaikan. Kula pun donga mboten entek-entek le donga bojo kula nggih melu donga. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang lebih kepada kami. Yang Gusti Allah dari ngapurke ya Rasulullah. Mbok kula didongake dan kula mboten larat tangan. Nek sing donga jenengan mungkin tak dikabulke karo Gusti Allah. Rasulullah mengatakan, "Rasa kowe iki apik ngono kuwi iki malah arep nek kere ngono kuwi tenang." Akhirnya Sa'labah karena Rasulullah menolak, Sa'labah ya udah enggak mau. Tapi beberapa hari kemudian datang lagi Sa'labah, "Ya Rasulullah, sungguh saestu pun kula pikir-pikir, kalau saya pikir-pikir tiru-tiru Basuki ya tak pikir-pikir saya itu lebih baik kalau agak kaya ya Rasulullah. Saya bisa berinfak, saya bisa sedekah, saya bisa berlama-lama di masjid ya Rasulullah. Lebih baik kalau saya ini menjadi agak kaya. Doakan saya ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Oh Rabah, tenan kowe iki apik nek kere ngono kuwi wis apik kuwi wis ngono kuwi wae kuwi luwih apik." Karena enggak tahu Rasulullah tak apa
Ampun. Akhirnya minta lagi begitu. Nah, sesudah 3 kali minta, kemudian Rasulullah mengatakan, "Kowe kok ngayal banget toh, Pak? Ya udah, kalau kamu pengen menjadi lebih kaya, kayak omah ana wedhus, kawan mulai diingu wedhusin. Moga-moga Gusti Allah maringi rezeki sing lebih." Maka kemudian salah baik ngudus gitu. Kambingnya hamil. Mana siji tadi telu tadi 6 tadi 12 tadi dan seterusnya. Kambingnya bertambah banyak. Rasulullah sudah ingatkan, hati-hati kamu salah apa. Akhirnya kambingnya jadi banyak banget. Sahabat yang dulu selalu sholat di belakang Rasulullah sekarang mulai absen. Rasulullah tanya pada para sahabat yang ini kok raketor? Sahabat cerita, ya Rasulullah, sahabat sibuk, kambingnya sekarang jadi banyak. Rasulullah, hati-hati kamu sahabat. Kambingnya bertambah banyak. Kalau dulu itu siang saja bolos, sekarang maghrib juga gak datang. Bertanya Rasul, sahabat yang ini saya maghrib juga ketok. Oh, nggak sempat ya Nabi. Niki pas sibuk-sibuknya ngeleboknya terus kandak. Derek rampung gaweane. Rasulullah cuma kalau sudah datang mengatakan, hati-hati kamu sahabat. Suwe-suwe muncul nek Jumatan tok. Soalnya ngisak kekeselan batal cepat ke masjid. Pendek kata, sahabat yang dulu rajin ke masjid karena kaya, karena kesibukannya mencari rezeki, maka dia tidak ke masjid lagi. Datang perintah membayar zakat. Komentar pertamanya apa? Apaan ini? Aku boleh duit angel-angel kok kon bayar zakat. Kok kaya ning Indonesia apa-apa dipajeki. Indonesia kalau dipajeki. Rasulullah diceritani oleh para sahabat bahwa salah komentarnya itu ya Nabi. Rasulullah cuma halus dada dan hati-hati kamu sahabat. Sampai akhirnya Rasulullah meninggal. Pada pemerintahan Abu Bakar, Salabah ini datang mau membayar zakatnya karena Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Apa kata Abu Bakar? Salabah, dulu Rasulullah yang perintah kamu bayar zakat saja kamu enggak bayarnya. Sekarang kamu mau bayar kepada aku? Enggak. No way. Nowe itu naik bahasa Inggrisnya gitu, kualik. Nowe itu bahasa Inggris, bahasa Jawa gitu rasiun gitu. Nowe enggak diperintah Rasulullah aja kamu enggak mau membayar. Sekarang kamu mau membayar sama enggak? Kamu enggak mau terima? Ditolak sama Abu Bakar. Sampai Abu Bakar meninggal, diganti Umar. Datang ke Umar. Ya Umar, aku mau bayar zakat. Umar katakan, kamu diperintah Nabi aja enggan bayar. Abu Bakar menolak zakat. Sekarang kau mau bayarkan kepada aku? Enggak. Aku enggak mau. Akhirnya dikembalikan. Sehingga akhirnya Salabah ini kembali jatuh miskin dan meninggal pada masa pemerintahan sahabat Utsman dalam keadaan yang penting. Inti cerita menurut Salabah, kaya itu baik. Dia bisa berinfak, bisa wakaf dan sebagainya. Tapi ternyata ketika diberi, maka ternyata kekayaan itu tidak membawa kebaikan untuk dia.
Nah, sekarang kembali ke profesi saya. Saya ini dokter, dokter bedah. Makanya jangan berurusan dengan saya. Karena obat saya itu peso. Obat saya itu peso sama gunting. Tetapi kalau memang tidak perlu dioperasi, ya saya tidak operasi. Akan saya beri resep. Nah, tadi sudah saya singgung dengan 2 contoh bahwa ternyata orang gelisah, orang resah, orang tidak tentram itu penyebabnya adalah yang dia minta tidak diberi oleh Allah. Itu penyebab orang menjadi gelisah. Kenapa orang miskin kok kelihatannya hidupnya nggak bisa nggak bisa tenang? Karena dia minta kaya. Dia minta kaya, dapatnya miskin, maka dia jadi gelisah. Kenapa orang sakit jadi gelisah, nggak senang? Karena yang dia minta sehat, tapi yang didapat sakit. Ketika orang sakit mintanya sembuh, tapi kok nggak sembuh-sembuh, maka hidupnya jadi pengen mau cepet tekan gon, kok jalannya macet, jadi gemermeng di jalan gitu, hatinya jadi nggak enak. Jadi orang gelisah, hati tidak tenang, penyebabnya adalah karena yang diminta tidak didapat, yang didapat tidak seperti yang diminta. Oleh karena itu, ini isi pengajian kita hari ini. Resep kalau orang pengen hidupnya tenang, sekali lagi, resep kalau pengen hidupnya tenang adalah pertama, yakinlah bahwa Allah lah yang paling tahu jane ngoten sing apik dienggo awake dhewe niku napa. Yang baik untuk kita itu apa? Allah yang paling tahu, bahkan lebih tahu dari kita sendiri. Itu yang pertama. Kalau sudah yakin bahwa Allah yang paling tahu apa yang baik untuk kita, maka resep yang kedua adalah kita kan sudah berbuat baik kepada Allah, sudah nurut kepada Allah. Suruh sholat kita sholat, suruh zakat kita zakat, suruh puasa kita puasa, suruh ramah dengan orang kita ramah dengan. Intinya kita sudah berbaik, berusaha baik kepada Allah. Maka yakinlah Allah pasti berikan yang terbaik untuk kita. Resep yang kedua, Allah pasti berikan yang terbaik untuk kita. Bahwa yang diberikan Allah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Sekali lagi, yakinlah itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Kalau kita sudah punya 2 resep ini, sudah kita terapkan pada diri kita, maka nggak ada itu yang namanya sedih, yang namanya gelisah, nggak ada. Yang ada adalah ikhlas, ridho, nerimo, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi apapun diberikan oleh Allah, maka kita akan terima dengan baik. Ilmunya banyak, hadisnya banyak sekali. Ya, hadisnya banyak sekali. Di antaranya, salah satu di antaranya ya, bahwa orang yang beriman itu kalau sudah bisa bersikap dengan 2 resep tadi, maka nggak ada masalah. Kata Nabi, sungguh ajaib, sungguh luar biasa orang yang beriman itu. Urusan orang yang beriman itu luar biasa. Dan itu tidak akan terjadi pada orang lain yang tidak beriman. Kata Nabi, mereka itu kalau diberi sesuatu yang baik, diberi nikmat, maka mereka bersyukur.
itu baik untuk dia, itu pahala untuk dia. Tetapi ketika dia diberi musibah, diberi sesuatu yang tidak menyenangkan, maka mereka bersabar. Kata Nabi, dan itu baik juga untuk dia. Jadi diberi baik, ya baik, diberi tidak baik, ya baik. Dapatnya ganjaran terus. Itu orang yang beriman. Kalau sudah dua hal itu, aduh, anak kula juga kalau Gusti Allah diparingi wajahe jan nggih. Nek ngrungokne bagus niku nggih nemen niku mesti mripate mboten tak bener. Lah pripun wajah anak kula elek banget. Kalau kita melihat dari sisi wajahnya elek banget, panjenengan pasti protes. Tapi ketika melihat dari sisi yang lain, panjenengan akan bersyukur. Alhamdulillah nek disyukuri. Ya, disyukuri. Kok disyukuri? Wong irung kaya ngene kok disyukuri. Percaya to, disyukuri. Ora ana sing gelem karo kowe. Dan nek pun oleh niku bojone seneng ya. Lah kok seneng irunge bengkok ngoten. Wah, mergo irunge bengkok niku aman bojone. Mboten enten sing ngejak selingkuh. Oh bojone bengkok. Enten sing gelem siji niku pun apik banget. Dari sisi itu panjenengan diparingi Gusti Allah sikile pincang. Nek nonton sing sikile genep, panjenengan protes. Tapi kalau panjenengan mensyukuri pasti ini yang terbaik, maka panjenengan akan bergembira dan berbahagia. Kenapa? Alhamdulillah sikilku pincang. Kancane do nyolong mboten bisa. Nggih. Lah nek nyolonge kok wong pincang gitu. Mesti mboten dijak. Soale napa? Engko konangan. Konangan gampang kecekel menyebut jenenge wong pirang-pirang. Rasa dijak ae. Selamat. Aman. Ya. Karena kita bisa mensyukuri. Maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, yakinlah itu yang terbaik. Maka panjenengan akan jadi aman. Ada satu cerita sebagai penutup, pun jam itu. Ada di satu negeri, satu kerajaan. Rajanya itu bagus banget. Bagus banget. Gagah, gede, dhuwur, mulus. Pokoknya dia itu waktu ada apa jenenge lomba itu festival. Lomba itu jenenge apa? Kontes pria seganteng di negara itu. Rajanya itu memilih. Bukan karena dia raja, tapi karena memang dia itu bagus banget, ya, sempurna gitu. Nah, cuma raja ini belum beriman dia. Dia belum beriman. Nah, dia punya seorang menteri yang bagus juga gitu. Waktu lomba itu, waktu kontes itu jadi runner up, juara 2 menterinya itu. Nah, cuma menteri itu sudah beriman gitu. Ada satu sikap menteri ini yang sangat terkenal, seluruh negeri tahu, yaitu menteri itu tidak pernah namanya resah gelisah. Dia selalu tersenyum dan kalimat yang keluar dari mulutnya, apapun yang terjadi dengan dia, hanya satu saja. Alhamdulillah fihi khairun insyaallah. Jadi apapun yang terjadi dia akan mengatakan alhamdulillah fihi khairun insyaallah. Pasti ada kebaikan di balik ini. Jadi dia yakini itu. Waktu dia naik pangkat dari camat jadi bupati, dia katakan alhamdulillah fihi khairun insyaallah. Pasti ini baik.
Pasti ada kebaikan di balik ini. Maka dia jadi bupati yang amanah, tidak korupsi, tidak aneh-aneh dan sebagainya. Kalau jago di Sleman saya pilih. Waktu anaknya sakit berat kecelakaan, dia katakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang atur Gusti Allah. Alhamdulillah fihi khairun insyaallah. Pasti ada kebaikan di balik peristiwa ini. Sehingga ketika dia mengobatkan anaknya ke rumah sakit, dioperasi dan sebagainya, hatinya tenang. Ketika kemudian orang tuanya meninggal, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fi khairun insyaallah. Kabeh sing kagungan Gusti Allah semua akan kembali termasuk bapak saya. Dan di balik ini pasti ada kebaikan. Gempa Jogja kemarin rumahnya ambrol. Dan dia tidak tinggal di Jogja. Dia katakan apa? Fi khairun insyaallah. Pasti ini baik. Pasti ada kebaikan di balik peristiwa ini. Sehingga rumahnya ambrol, dia kerja bakti, ngersih omah, bangun kembali rumahnya dengan penuh semangat dan tidak pakai bersedih. Tidurnya tetap nyenyak walaupun di tenda berrame-rame. Makannya tetap lahap walaupun nasi bungkus nganggo lauk. Hidupnya jadi tetap tenang. Menteri ini sangat terkenal. Nah, mereka itu raja dan para menteri itu punya kebiasaan untuk berburu. Saben Desember berburu. Waktu itu bulan November. Semua bersiap-siap, termasuk raja itu. Mereka mempersiapkan busur panahnya, kemudian anak panahnya dilincipkan dan sebagainya. Siap-siap. Nah, ketika ngongoti anak panah, tahu perso ngongoti gitu. Ya. Ngelancipkan anak panah itu terjadi musibah. Jentik kirinya sang raja itu keplatok perso nggih. Napa? Keperang niku ngeten. Ah niku keperang. Nek platok niku ngene, tok ya. Padha tatune ning basane beda. Basa Jawa niku luar biasa. Keplatok drijine putul. Lah tentu saja dia belum beriman, misonya nggak habis-habis gitu. Misuwe niku mboten kok asukire mboten. Misuwe niku saking komplite niku apa gembira lomo ora krama ragunan. Komplit banget. Dirapel sing disebut kebun binatange. Saking komplite miso. Kemudian suatu ketika dia ketemu sama menterinya ini. Cerita dia, asimetri, loh, enten apa ya raja? Asem nggih. Kula nggih nganti saniki dereng ngerti jawabe. Nek wong mboten seneng kok misuwe kok asem. Napa mergo napa? Kecut. Kok mboten blimbing uluh. Nggih. Nggih. Ya kalau onde-onde tiba di bengkulo. Derek kate wireng nggih. Atau cuka kan kok asem ya. Nek merbalesane kecut kan blimbing uluh nggih kecut. Kok mboten disebut, kok mboten tahu enten wong misuh blimbing uluh. Kok asem. Ribut, ada yang mau jawab, ada yang bisa jawab. Yang terkenal asem. Blimbing uluh itu terkenal. Repot saya lanjutkan. Kepada menteri asem berjuku pudul ke pelatok. Menteri itu komentarnya sama gitu. Alhamdulillah fihi khairun insyaallah.
Alhamdulillah, pasti ada kebaikan di balik ini. Raja itu kaget, loh, iki dirijiku foto kok menteriku kok mau naik ke apik. Berarti menteriku ini mau makan ini. Langsung panggil satpam. Satpamnya datang, masukkan ke penjara. Mboten nganggo diadili, mboten nganggo proses macam-macam, divonis masuk penjara. Apa kata menteri ini? Alhamdulillah, fihi khairun insyaallah. Pasti baik ini, pasti baik. Rajamu sampai ngumet. Tri, kowe muni fihi khairun insyaallah disangka ngarep tapluk. Lah, driji putul fihi khairun insyaallah. Mlebu penjara fihi khairun insyaallah. Pendek kata menteri ini masuk penjara. Tanpa surat perintah, tanpa apapun. Nah, pada waktunya sesuai jadwal, raja dan anggota tim pergi berburu. Qadarullah, raja dan para rombongan ini ditangkap oleh satu suku yang masih biadab di hutan. Dan suku itu punya kebiasaan, kalau ada orang tersesat di situ, maka mereka akan mengadakan upacara pengorbanan, dan yang dipilih dikorbankan adalah orang yang paling sempurna. Bisa diduga, yang kepilih sinten? Raja, juara dia, kan juara kontes pria hebat. Maka raja diikat di atas altar pengorbanan, upacara dimulai. Dung 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 dung. Upacara mulai gitu. Ketika hampir saja dia mati di dalam upacara itu, tiba-tiba ada anggota suku itu yang berteriak, berhenti, interupsi. Wah, kayak anggota dewan interupsi. Mic-nya dimatikan enggak? Ya? Mic-nya dimatikan enggak? Enggak. Mic dimatikan itu kan ketua sidang di Indonesia. Interupsi gitu. Maka upacara berhenti. Dung 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 dek, mandek. Ketua sukunya mengatakan, ada apa? Itu bukan yang terbaik, itu bukan korban yang baik. Wah, itu jelas dia yang paling gagah, paling ganteng, paling mulus dan sebagainya. Enggak, dia tidak sempurna. Kenapa? Lihat kelingking kirinya, jari kirinya, tangan kirinya dia, jarinya putul, digeledah tenang. Ternyata betul, drijine putul. Maka kemudian raja itu dilepas. Pilih anggota tim yang lain. Wah, kepilih Mas Anta, namanya Anta. Ulu pengen paling ganteng, paling anu liyane sesudah raja yang ikut di tim itu gitu. Pendek kata, ikat terus dung 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 dan sebagainya, terus mati sudah. Mati. Selesai upacara, kemudian mereka dibebaskan. Begitu pulang sampai ke negerinya, raja itu langsung ke penjara temui menteri. Tri, saya sudah beriman. Apa kata menteri ini? Alhamdulillah, fihi khairun insyaallah. Alhamdulillah, pasti ada kebaikan di balik ini. Tri, kowe nek muni fihi khairun insyaallah, disangkas tak tabot tenan. Terus raja ini cerita, alhamdulillah saya sudah beriman. Lah pripun to raja kok tiba-tiba beriman? Ceritanya gitu Tri. Kemudian raja ini cerita gitu bahwa aku nek ora peristiwa sing biyen kaya ora bali. Lah pripun to? Saya sudah hampir mati kalau saja tidak ada orang lihat jariku
kelingking kumpul, saya udah mati. Gara-gara drijingmu pundul, saya selamat. Saya sekarang paham kenapa waktu itu kamu mengatakan alhamdulillah fihi khairun insyaallah. Yang saya belum paham, kowe iki di penjara kok yo alhamdulillah jarene apik iki ceritane piye. Memang di penjara enak, kan ra nganggo kasur, ra ono TV, bojomu ra oleh melu. Penjara sing oleh bawa bojo, ono kasure, ono internet iki nak nang Indonesia. Kayaknya ora. Memang enak yang penjara. Kemudian menteri ini ya nggak enak juga, tapi pokoknya pasti itu baik. Saya nikmati, pasti itu baik. Tapi ceritanya piye kok iso aku yakin ini adil. Lah mboten sing dipilih dadi korban itu sinten ya iki? Sing paling bagus, sing paling ganteng. Lah raja kok mboten adil sing mundur. Lah mboten upama kula mboten di penjara, kula melu berburu mboten kudu. Lah nek raja dibebaske mergo drijine pundhul, terus dipilih melih sing paling ganteng sesudah raja, kira-kira sinten? Oh iya. Lagi kula kan kula rekam. Makanya saya yakin bahwa pasti Allah berikan yang terbaik untuk saya, apapun yang terjadi. Jadi menteri ini yakin itu dan akhirnya dia rasakan bahwa ternyata betul itu yang diberikan Allah adalah yang terbaik. Nah, kita juga gitu. Karena pengajian kita sadar, karena ada resep kemudian gitu bahwa pasti ini yang terbaik, pasti ada hikmah di belakang ini. Cuma kadang-kadang kita itu ikhlas itu dalam waktu yang terbatas, ya. Gempa lumayan bro, pasti ada hikmah di belakang ini. Semula dinteni hikmahnya belum muncul. Tengah tahun kok belum ada hikmahnya. Ya. Jangan-jangan tidak ada hikmahnya. Nah, itu yang kemudian muncul gitu. Sehingga akhirnya kita kembali menjadi gelisah karena protes pada Gusti Allah. Gimana sih Gusti Allah itu? Nah, itu yang bikin kita gelisah. Makanya dengan dua resep tadi kita punya kewajiban. Yang pertama adalah berdoa. Dengan donga sebanyak-banyaknya doa, karena doa itu diperintah oleh Allah. Minta yang terbaik untuk kita, menurut kita. Menurut saya sehat itu baik. Gusti Allah mugi panjenengan paringi kawula kesehatan. Kita sedang sakit. Menurut kita sembuh itu baik. Kita minta Gusti Allah mugi panjenengan paringi kawula hingga sembuh. Menurut kita rezeki yang banyak lebih baik daripada kita rada kiri. Berdoalah, Gusti Allah mugi panjenengan paringi rezeki yang luas, yang halal dan thayyib. Berdoa yang baik menurut kita. Tetapi kalaupun Allah tidak berikan yang kita minta, yakinlah itu yang terbaik. Yakinlah itu yang terbaik. Makanya hidup kita akan jadi tenang. Karena tidak ada ceritanya Allah menolak doa kita. Tidak ada. Di dalam Al-Quran itu adanya berdoalah, Allah akan kabulkan. Hanya saja yang perlu panjenengan pahami, kabulnya doa itu ternyata tidak selalu seperti yang kita minta.
Ada beberapa cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, kita berdoa dan Allah kabulkan saat itu juga. Ada putrane tes pengen jadi pegawai negeri, ibu ndonga poso tahajud, Gusti Allah lari kula pengen jadi pegawai negeri, mudahkan ya Allah. Pengumuman jedul ada namanya, ndonga langsung dikabulkan. Cara kedua, dikabulkan yang buatan sakniki. Pun tes ping 4 tahun kelima baru keterima. Dikabulkan ning di cara lain Allah mengabulkan doa adalah tidak diberikan itu, tetapi diberi yang lebih baik. Gusti Allah mugi lare kula ketampi dadi pegawai negeri. Sudah tes 10 kali nggak keterima juga. Akhirnya jadi pengusaha bakul timun. Koncone sing ketompo dadi pegawai negeri 10 tahun yang lalu niku duwe kendaraan bebek pun rada tua, ekrek-ekrek bolak-balik mogok dan seterusnya. Yang 10 tahun kemudian jadi bakul timun itu dalam waktu tidak lama sudah punya mobil, mobilnya bagus, mobilnya Baleno. Allah tidak kabulkan permintaan jadi pegawai negeri, tapi diganti jadi juragan timun. Sugi ngungkuli pegawai negeri. Ya. Contoh di Jogja, saya nggak mau ngambil contoh yang ini terakhir penutup. Panjenengan masih ingat Pak Busro? Busro Muqaddas, masih kemutan? Waktu itu beliau masih angkatan muda Muhammadiyah dan track recordnya luar biasa. Beliau aktif resik dan sebagainya. Beliau jago jadi DPD. Ingat? Jago DPD waktu itu. Muhammadiyah nyalon ke loro, Pak Busro sama Pak Ali Warsito. Beliau berdoa pasti, kampanye ngetoke duit, berdoa Gusti Allah mugi panjenengan kabilaken kawula pengen mewakili masyarakat DIY di Jakarta untuk memperjuangkan keistimewaan Yogyakarta. Gusti Allah gampilaken. Sudah berusaha ternyata nggak kepilih. Padahal sudah dongo juga gitu. Nggak kepilih. Berapa bulan kemudian, mboten nganggo cerita macam-macam, tiba-tiba diangkat jadi ketua komisi yudisial. Pengawas hakim se-Indonesia. Keren kan? Mung pengen dadi DPD, dadine ketua komisi yudisial. Diwedeni hakim se-Indonesia. Nggih, karena kalau beliau nanda tangani rekomendasi iki hakim elek, sudah dia nggak bisa naik pangkat, bahkan kalau perlu dipecat. Pengawas hakim, keren kan? Nggak lama itu. Beberapa bulan kemudian tiba-tiba saja beliau itu terdapat dipilih jadi ketua KPK. Koruptor se Indonesia wedi kabeh sama beliau. Jabatan keren. Terus bayarnya kira-kira nggih luwih oke timbang dadi DPD. Dia minta jadi DPD, jadinya ketua KPK. Allah berikan yang terbaik, lebih baik dari yang diminta. Itu cara Allah mengabulkan doa seseorang. Nah, yang terakhir adalah ada doa yang bahkan sampai mati belum dikabulkan. Nah, berarti mboten kabul. Ternyata enggak. Ternyata dikabulkan itu. Ya. Cuma kabulnya ya doa itu sendiri jadi ibadah untuk kita. Doa itu adalah ibadah untuk kita. Ada satu cerita penutup. Seorang hamba Allah meninggal dan di alam penantian sana diajak jalan-jalan oleh malaikat.
Lek, go, lama-lama jalan-jalan. Ditunjukkan kepada dia pahala yang sudah dilakukan di dunia. Niki ganjaran sholat dengan senang banget dia. Alhamdulillah, ternyata ganjaran sholat itu begitu indahnya. Untung aku biar sergap salah. Untung aku sholat wajib atau kefir. Untung sholat sunat aku tambah. Untung aku sempat sholat tahajud dan ganjarannya koyo ngene to. Alhamdulillah. Jalan lagi ditunjukkan tumpuan pahala puasa. Alhamdulillah. Ternyata ganjaran poso kayak gini. Untung aku yang poso tahu. Untung aku poso sunat. Infak, ganjaran infak tumpuk banyak sekali. Alhamdulillah aku biar ramadan banget. Selalu berusaha berinfak. Kemudian pahala ramah kepada orang, murah senyum. Alhamdulillah aku biar ranjel ketut terus dan sebagainya. Ternyata pahalanya luar biasa gitu. Terakhir ditunjukkan kepada dia tumpuan pahala yang luar biasa. Yang dia merasa saya tidak pernah berbuat itu. Dia katakan, mengatakan, niki ketoknya mboten dengan kula niki. Kok mboten dengan kula? Kayaknya saya nggak pernah melakukan amalan yang pahalanya seperti ini. Mbok coba dicek, jangan-jangan biar malaikat sing ngancani kula nyatet kleru. Ngawur. Malaikat tidak pernah salah. Dan komputernya Gusti Allah itu super canggih, otomatis nggak pernah keliru. Bukan kayak komputer KPU. Komputer Gusti Allah nggak pernah. Niku kagungan jenengan. Boten cocok itu nggak ada konco kula nek salah mesake teh. Mbok dicek. Akhirnya dibuka catatan, dilihat rekaman videonya. Niki kagungan jenengan. Jenengan kelingan betul. Teng donya biyen jenengan sok ndonga mboten. Lah nggih ndonga no, mosok mboten ndonga. Mosok urip mboten ndonga. Ndonga kurang nyuwun karo Gusti Allah sing mau maringi ta. Nggih ndonga terus kula. Nah, jenengan eling-eling. Enten mboten ndonga sing dikabulke. Kata donga kula sing dikabulke kata. Enten mboten donga sing mboten dikabulke. Nggih kata donga kula sing dereng dikabulke nganti kula mati. Panjenengan nek donga dereng mboten dikabulke ngoten niku terus mandeg nek donga mboten kula donga terus. Donga terus pokoke donga terus Gusti Allah mesti maringi. Jebulane nganti kula mati dereng diparingi. Dan malaikat itu. Niki donga jenengan niku nggih niki. Donga sing biyen teng donya dereng dikabulke Gusti Allah. Niki imbalane sesuk jenengan bar kiamat kami jenengan menikmati ini. Apa komentarnya hamba Allah ini? Dia berkomentar, "Hah? Lah nek ngerti ngoten mbok biyen donga kula mboten saged dikabulke kabeh." Karena apa? Karena kabulnya doa di sana yang tidak dikabulkan di dunia itu ternyata jauh lebih hebat daripada kalau itu dikabulkan di dunia. Oleh karena itu teruslah berdoa, minta yang terbaik. Tetapi apapun diberikan oleh Allah kepada kita, yakinlah itu yang terbaik. Di pinggir jalan itu ada baliho besar sebuah universitas swasta yang muda mendunia. Kita jangan kalah. Kita teriakkan kepada dunia yang muda yang berdoa. Nah, keren kan? Yang muda yang berdoa. Kita selalu berdoa, minta yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ketemu di lain kesempatan dalam keadaan yang selalu baik. Karena memang apapun diberikan oleh Allah kepada kita, itulah yang terbaik.
Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.